إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-11, masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ikhdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al bariza wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat ikhlas di segala amalan, perkataan, keadaan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Masih sekarang kita masuk di hadis yang ke-11. Sisa 2 hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang dalam jamaah itu berlebih nilainya daripada salatnya dia di pasar dan di rumahnya senilai beberapa 20 sekian derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Disebabkan bahwasanya salah seorang di antara kalian atau di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman, idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, apabila mengambil air wudu kemudian memperbagus wudunya, thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salatu, kemudian setelah memperbaiki wudunya kemudian dia mendatangi masjid, dan ketika mendatangi masjid tidaklah menginginkan kecuali salat, la yanhazuhu illa salah, dan tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali untuk melaksanakan salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala angkat 1 derajat baginya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan tidaklah dia mengangkat 1 kakinya dalam melangkah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan dari dia dosa-dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi ssalati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Jika dan ketika dia masuk masjid, maka dia senantiasa sama dan serupa dalam ganjaran salat selama salat tersebut menahan dia di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat yang dia salat. Yaqulun, malaikat berkata, Allahumma arhamhu,
Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Para malaikat berdoa dengan doanya, ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi, selama ketika di masjid dia tidak mengganggu, selama di masjid dia tidak melakukan hadath ataupun keributan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang berkaitan dengan ikhlas, penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan ikhlas yang berkaitan dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, dan hadisnya ini muttafaqun alaih dan lafadznya adalah lafadz Muslim. Disebutkan tentang keutamaan seseorang ketika memakmurkan masjid, bahwasanya ketika seseorang melaksanakan salat, maka dia telah mendapatkan ganjaran-ganjaran yang sangat banyak sekali. Di antaranya yang Rasulullah SAW tekankan dalam hadis ini yang berkaitan dengan materi kita, la yuridu illa salata wa la yanhazuhu illa salatu. Ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dia mengambil air wudu, ketika dia menuju masjid, tidaklah memiliki keinginan kecuali untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Maka ketika memiliki keinginan demikian, niat demikian dan motivasi demikian, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Artinya apabila ketika dia keluar dari rumahnya, mungkin ingin ketemu si fulan atau ingin mampir ke si fulan, kemudian ngobrol, kemudian setelah lagi ngobrol mendengarkan azan atau dikumandangkan azan, kemudian dia datang ke masjid, dia mendapatkan ganjaran terhadap ketika dia datang ke masjid. Akan tetapi argo ganjarannya tidaklah dimulai dari ketika keluar dari rumah. Karena ganjaran yang ditekankan dalam hadis ini ketika la yuridu illa shalah, ketika melakukan itu semua dalam keadaan ingin menunaikan salat berjamaah. Wala yanhazuhu illa shalah, dan tidaklah mengeluarkan dia dari rumah kecuali salat. Di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW mengulang lafaz salat dalam hadis ini sebanyak 6 kali. Ini menunjukkan hati Rasulullah sangatlah dekat dengan salat. Dalam hadis ini saja, dalam hadis yang singkat Rasulullah sebut salat itu sampai 6 kali dengan lafaz salat. Lisan itu menggambarkan apa yang ada di hati seseorang. Dan di hati Rasulullah SAW, salat adalah qurratul ain, hiburan untuk Rasulullah SAW, pelipur lara untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila takut, apabila berkeluh kesah, maka Rasulullah SAW menghiburnya dengan apa? Dengan menunaikan salat. Tidak dengan curhat, tidak dengan mengumbar perkataan, tidak. Akan tetapi dengan melaksanakan salat. Sehingga di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa melaksanakan salat qiyamul lail dan salat tahajud. Dan pada saat itu salat tahajud hukumnya fardu untuk Nabi, wajib untuk Nabi dan untuk para sahabat, karena itu untuk hiburan. Mereka di siang hari mendapatkan cemooh,
mereka di siang hari mendapatkan tekanan, hinaan, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan, larak mereka apa yang ada di hati mereka dengan apa? Dengan salat, dengan melaksanakan salat di sepertiga malam terakhir. Allah katakan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam kecuali sebagian kecil. Nisfahu, setengah malam, ataupun kurang dari malam itu sedikit, kurang dari setengah itu sedikit. Aw zid alaihi, atau tambahkan lagi, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, sehingga Al-Qur'an dan salat malam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hiburan, pelipur lara dan puncak kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemuda-pemuda yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam, maka mereka pada enggak kuat, tidak bisa lama untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Mas'ud, pemuda, Hudzaifah bin Yaman, pemuda. Ketika salat di belakang Rasulullah salat malam, mereka angkat tangan sampai kata Abdullah bin Mas'ud, laqad hamamtu bi amri su, saya sudah mulai kepikiran sesuatu yang jelek, ditinggal ini. Rasulullah salatnya rakaat pertama bacanya surat apa? Surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi nanti berhenti nih di ayat yang 100. Di ayat yang 100 berhenti, nggak taunya lanjut sampai Al-Baqarah selesai. Begitu Al-Baqarah selesai, kata Abdullah bin Mas'ud nih, udah ruku nih, nggak taunya lanjut An-Nisa. An-Nisa sampai selesai. Kemudian setelah An-Nisa selesai, kemudian lanjut lagi Ali Imran. Allahu Akbar. 3 surat yang panjang ini Rasulullah bawakan dalam satu rakaat. Satu rakaat. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya sangatlah kuat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sangatlah menikmati apa yang beliau lakukan. Dan ini Rasulullah lakukan ketika salat malam sendirian. Adapun ketika salat bersama dengan kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuaikan dengan kemampuan orang-orang yang di belakangnya. Itu pun terkadang Rasulullah salat maghrib itu berjamaah, terkadang salat maghrib itu Al-A'raf dibagi 2. Al-A'raf dibagi 2 juz kali ya. 1 juz berarti. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Nabi walaupun melihat keadaan di belakangnya terkadang panjang. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Kemudian begitu salat subuh mendapati ada anak kecil yang menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Zalzalah. Rakaat pertama surat Zalzalah, rakaat kedua surat Zalzalah. Maka itu pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai salat. Sehingga dalam hadis ini saja menyebutkan lafaz salat sampai 6 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketakutan melihat gerhana matahari terjadi cuma sekali saja pada zaman Nabi. Maka ketika melihat gerhana matahari, Nabi ketakutan. Kalau sekarang kan jadi tontonan ya. Gerhana matahari, terus apa lagi? Gerhana bulan, pada nonton. Padahal sunnahnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun, bermunajat kepada Allah. Bahkan Rasulullah ketika melihat gerhana matahari langsung berdiri, langsung jalan cepat sampai baju bagian atasnya itu
beliau seret karena apa? Saking takutnya. Saking takutnya. Takut apa? Yahsya an taquma sa'ah. Beliau takut apabila kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan terkadang orang yang takut itu lupa terhadap apa yang dia ketahui. Lupa. Buktinya apa? Nabi tahu hari kiamat tidak akan terjadi apabila ada nabi. Nabi paham hari kiamat terjadi kepada manusia-manusia yang paling jelek, yang pada saat itu manusia tidak mengucapkan Allah, tidak sujud, tidak ruku, akan tapi apa? Terkadang orang itu ketika takut, ketika sedih, ketika duka, lupa terhadap apa yang dia ketahui, seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkanlah saya ini dengan salat. Sehingga Bilal mengumpulkan para sahabat dengan mengatakan, "As-salata jami'ah." Ini seruan hanya untuk salat gerhana saja. "As-salata jami'ah." Para sahabat berkumpul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan salat yang sangat panjang sekali. Ini menunjukkan bagaimana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat sekali dengan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaan salat. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Salat seseorang ketika salatnya itu berjamaah, maka akan lebih bernilai daripada salat dia sendirian di pasarnya dan di rumahnya. Bid'an wa ishrina darajah, 20 sekian derajat. Dalam riwayat yang lain sebutkan 25 derajat, dalam riwayat yang lain sebutkan 27 derajat, dan dua-duanya itu adalah riwayat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat berjamaah itu memiliki keutamaan daripada salat seseorang di pasarnya dan di rumahnya 20 sekian derajat, menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu memiliki keutamaan yang lebih daripada salat seseorang sendirian, baik di pasar ataupun di rumah. Apakah salat berjamaah ini salat berjamaahnya di rumah ataukah di mana ketika salat ini memiliki kelipatan? Apabila kita ikuti kelanjutan hadis, Rasulullah menyebutkan tentang apa? Tentang masjid. Sehingga menunjukkan bahwa salat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah ketika salatnya ini di masjid bersama dengan kaum muslimin. Tidak salat berjamaah di rumah masing-masing, tidak. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah ini hukumnya fardu ain, kewajiban bagi kita semua. Bagi laki-laki diwajibkan untuk salat 5 waktu itu di masjid. Dan ini hiburan buat orang-orang soleh. Datang ke masjid, bertemu dengan orang-orang yang menunaikan masjid, berjabat tangan, bertemu dengan orang-orang yang 5 kali sehari bertemu dengan orang-orang yang sama, pastinya akan saling mencintai di antara orang-orang yang beriman. Pastikan. Dan ini termasuk dari hikmah kita menunaikan salat berjamaah. Yang tua sayang kepada yang muda menghormati yang tua di masjid. Yang kesusahan dibantu. Begitu ketemu saling mengucapkan salam, saling berjabat tangan, sehingga orang-orang yang beriman ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti satu kesatuan. Di mana didapatnya? Di masjid. Sehingga mana dari hadis ini adalah di masjid. Lebih-lebih Al-Imam Bukhari rahimahullah menambahkan ketika beliau akan membawakan hadis ini di dalam babu fadli salatil jamaah, bab keutamaan salat berjamaah, bab yang ke-30, beliau membawakan athar wa kana al-aswadu idza fatathul jama'atu dhahaba ila masjidin akhar, bahwasanya Aswad ibn Yazid an-Nakhai, salah seorang pembesar dari
tabi'in yang beliau adalah murid senior dari Abdullah ibn Mas'ud, apabila beliau itu tidaklah atau beliau itu terlewat di satu masjid, datang ke masjid kemudian masjidnya telah selesai dari salat berjamaah, maka Aswad bin Yazid ini berusaha untuk mencari apabila ada kemungkinan masjid lain yang belum menunaikan salat di waktu tersebut, menunjukkan bahwasanya hadis ini maksudnya adalah salat berjamaah di masjid. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya salat seseorang di masjid itu lebih baik daripada salat seseorang di pasar dan di rumah. Menunjukkan bahwasanya salat di rumah walaupun salat fardu ada kebaikan, walaupun ketika salat di masjid itu ada lebih baik. Salat di pasar itu baik, akan tetapi yang paling baik adalah salat di masjid. Sehingga hadis ini adalah bantahan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya termasuk syarat syahnya salat adalah salat berjamaah di masjid. Berat nggak ikhwan? Berat nggak? Berat. Jadi apabila tidak salat di masjid berarti salatnya tidak diterima. Maka hadis ini bantahan bahwasanya Rasulullah mengatakan salat di rumah walaupun orangnya itu meninggalkan kewajiban, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat di pasar, maka apabila salat di pasarnya itu berjamaah di masjid, maka ketika salat di luar dari masjid yang di pasar itu lebih afdal, menunjukkan demikian. Karena penyebutan kata pasar di sini menunjukkan bahwasanya salat di pasar pun diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ahabbul biqai ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu masjid. Wa abghatul biqai 'alallahi aswaquha. Adapun tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi apa itu? Pasar. Karena pasar ini ada penipuan, pasar ini sebagian orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, teriakan-teriakan ada di pasar. Maka ini adalah tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan berarti demikian kaum muslimin meninggalkan pasar, tidak. Kaum muslimin bisa memanfaatkan pasar untuk mereka menjaga kehormatannya, sebagaimana sahabat Abdurrahman ibn Auf ketika diikat persaudaraan dengan Sa'ad ibn Rabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibn Rabi mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, "Wahai saudaraku, saya ini adalah termasuk orang Ansar yang paling kaya." Ini Sa'ad ibn Rabi. "Kalau engkau mau, harta saya setengahan dengan engkau." Allahu Akbar. Ukhuwah yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Saya memiliki istri yang berbilang. Kamu pilih istri saya mana, nanti saya ceraikan dia. Kemudian setelah iddahnya selesai kamu nikahi." Luar biasa. Menunjukkan para sahabat apa? Ruhama, saling mencintai dan saling menyayangi. Maka kata Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman tidak aji mumpung, "Oh ya khair." Tidak. Tapi mengatakan apa? "Barakallahu fi malik wa ahlik." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta engkau dan keluarga engkau. "Dullani ala suq." Coba mana pasar di sini mana? Abdurrahman baru masuk Madinah, tanyanya apa? Pasar mana? Iya, karena beliau bisnismen. Nggak boleh lihat pasar pasti dapat duit. Sehingga ditunjukkan pasar Qainuqa, pasarnya orang-orang Yahudi. Beliau langsung masuk sebentar, masuk berniaga. Tidak lama kemudian beliau bawa samin wa akid, bawa makanan samin dan akid. Akid ini susu kering, menunjukkan beliau sudah bisa beli. Baru masuk saja bisa beli. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati bahwasanya Abdurrahman ibn Auf ini kayak habis menikah.
aromanya beda. Ada parfum-parfum yang berbeda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham pada saat itu orang yang menikah pakai parfum ini. Maka kata Rasulullah, Mahyam, apa ini? Maka kata Abdurrahman, tazawwajtu ya Rasulullah, saya sudah menikah. Saya sudah menikah. Apa mahar engkau? Saya berikan sebesar biji korma emas. Sebesar biji korma tapi emas. Menunjukkan apa? Sekali masuk bisa dapat makan, bisa langsung menikah dengan mahar yang besar. Sehingga Rasulullah katakan, aulim walau bisyah. Engkau berikan acara walimah walaupun hanya seekor kambing, sehingga orang-orang tahu bahwasanya engkau ini telah menikah. Sehingga menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka datang ke pasar untuk mencari nafkah. Sebagaimana Umar bin Khattab apabila datang kepada Rasulullah itu beliau memiliki jadwal dengan satu tangganya. Apabila tetangganya ke pasar, dia kepada Rasulullah, mendampingi Rasulullah mencari ilmu. Begitu ketemu dengan tetangganya, dikabarkan apa yang dia dapat dari Rasulullah. Apabila Umar bin Khattab ke pasar, maka tetangganya yang mendampingi Rasulullah mencari ilmu. Demikian. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim mereka ke pasar. Sehingga termasuk sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut orang-orang Quraisy adalah sebagai celaan. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ini yang bersama kita ini makan makanan yang kita makan dan dia pun berjalan di pasar-pasar kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga, artinya bahwasanya walaupun Rasulullah sifati bahwasanya pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya banyak kemaksiatan dan melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang masuk pasar dan berdoa dengan doa masuk pasar, ganjarannya sangat besar sekali. Apa ganjarannya? Alf hasanah, 1 juta kebaikan diberikan kepadanya. Alf sayyi'ah, dan 1 juta kejelekan dihilangkan. Karena biasanya orang masuk pasar itu apa? Lalai karena dunia, lalai menghindari tukang parkir, ya kan? Macam-macam lalainya. Lalai matanya melanglang buana mencari apa yang dia ingin beli. Maka orang ketika masuk pasar berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki keutamaan yang besar. Sehingga dalam hadis ini ketika seseorang sholat di pasar, baik itu di masjidnya ataupun di tempat dia berjual beli, maka sholatnya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaan-keutamaannya ketika seorang melakukan keluar menuju masjid. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Oleh karena itu ketika salah seorang di antara mereka mengambil air wudu dan memperbagus wudunya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma atal masjid, kemudian mendatangi masjid. Dari potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk kita mengambil air wudu di rumah ketika kita akan menunaikan salat berjamaah. Kita mengambil air wudu di rumah dengan wudu yang baik, tidak terburu-buru. Thumma atal masjid, kemudian datang menuju masjid. Dan disebutkan dalam hadis ini, la yuridu illa shalah, ketika datang tidaklah menginginkan kecuali salat. La yanhazuhu illa shalah, dan tidaklah mengeluarkan dia dari rumah kecuali salat. Tujuannya benar-benar salat, bukan salat itu sebagai sampingan, bukan mau kemana dulu setelahnya ke masjid, tidak, benar-benar ingin menegakkan salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah melangkahkan kakinya kecuali dia diangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihilangkan
darinya dosa-dosa hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Di potongan yang berikutnya ini menunjukkan anjuran bahwasanya apabila kita mampu ketika ke masjid, kita dianjurkan untuk ke masjidnya dengan berjalan kaki. Karena ketika berjalan kaki, setiap langkah yang kita lakukan, yang kita langkahkan menuju masjid, maka akan diangkat derajat kita dan akan dihapus dosa-dosa kita. Dan tentu dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka tidaklah dihapus kecuali apabila seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Mungkin sebagian kita mengatakan, ya Ustaz, rumah kita jauh. Kalau rumahnya jauh berarti kita kecapean Ustaz. Maka banyak athar dan hadis yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan perjalanan keluar menuju masjid dengan jalan kaki, maka derap langkahnya dihitung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya." Orang yang paling besar ganjarannya ketika salat adalah orang yang paling jauh jalan kakinya. Jadi apabila jauh kemudian dia paksakan untuk berjalan kaki menuju masjid, di samping dia sehat, di samping dia menghemat BBM juga, ya kan? Bensinnya kan tidak habis-habis ya. Maka dia pun mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang paling besar. Sehingga ketika sebagian sahabat, di antaranya Jabir bin Abdullah, mereka mengeluhkan rumah mereka yang jauh dari Masjid Nabawi, kemudian mereka berupaya untuk membeli rumah di dekat masjid sehingga bolak-balik ke masjidnya Nabi itu lebih dekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, innalakum bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya setiap langkah yang kalian langkahkan maka akan mendapatkan ganjaran derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ini adalah keutamaannya yang besar ketika seseorang memaksakan dirinya walaupun jauh. Anggaplah sekilo jauh enggak ikhwan? Lumayan ya. Sekilo ada mungkin 2 kilo. Ketika berupaya bolak-balik ke masjid jalan, di samping sehat, dia mendapatkan keutamaan. Setiap langkahnya dihitung pahala, dihitung kebaikan, diangkat derajatnya oleh Allah, dan kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya pernah cerita kepada antum bahwasanya jarak rumahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan masjid jami yang beliau bolak-balik di masjid tersebut menjadi imam, jaraknya itu kalau jalan kaki 20 menit. Dari rumahnya ke masjid. Beliau senantiasa 5 waktu bolak-balik ke masjid. Sehingga ketika disediakan rumah dekat dengan masjid, beliau tidak mau. Beliau masih tetap tinggalnya jaraknya 20 menit. Sini ada 2 kilo kali ya. Ini sekitar 2 kilo setengah gitu. Iya, 20 menit. Dan beliau apabila berangkat dengan membaca Al-Quran, murojaah hafalan-hafalan beliau. Dan ketika pulang dari masjid, karena setelah saya kajian, saya pernah diberi kabar sama Al-Ustadz Farid hafizahullah, karena beliau pernah datang ke majlis tersebut. Ketika pulang menuju rumahnya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka para murid-muridnya itu tanya jawab dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di setengah perjalanan. Di setengah perjalanan ada tanya jawab, diskusi apa. Sehingga setiap satu orang diizinkan cuma 1 pertanyaan saja.
Kemudian Al-Ustadz Farid hafizahullah mengatakan, Syekh boleh nggak saya ini tanya 3 kali 3 pertanyaan? Kata syekhnya, nggak bisa, ini setiap orang 1 pertanyaan. Kata Ustadz Faridnya, saya ini datang dari Jeddah, karena beliau waktu itu tinggalnya di Jeddah, jauh antara Jeddah sama Qasim. Dan saya ini orang Indonesia, bisa jadi saya tidak datang lagi ke sini. Beliau dengan adilnya bertanya kepada murid-muridnya, antum izinkan nggak orang ini tanya 3 kali daripada antum? Ya silakan. Akhirnya Al-Ustadz Farid hafizahullah bertanya dengan 3 pertanyaan yang lain. Sampai setengah perjalanan beliau stop. Setelah itu beliau murojaah pelajaran yang tadi beliau sampaikan. Apa yang disampaikan diringkas. Ini menunjukkan bagaimana ketika jalan saja beliau manfaatkan waktu di dalam kebaikan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya para ulama diantaranya mereka ketika ke masjid diupayakan dengan berjalan kaki. Hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya allati tahbisuh. Maka ketika seseorang masuk masjid dengan berdoa masuk masjid, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, dengan ketenangan dia berjalan kaki masuk ke tempat dia untuk mengambil shaf, maka ketika dia masuk ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan masih ada waktu antara selesai sholat sampai iqamat dikumandangkan, atau lebih-lebih sampai azan dikumandangkan sampai iqamat ditegakkan, maka selama dia menunggu itu seakan-akan dia memiliki ganjaran sholat sama seperti ketika dia sholat. Ini menunjukkan ganjarannya yang besar ketika seseorang nunggu di masjid untuk azan dikumandangkan dan nunggu di masjid untuk iqamat dikumandangkan, ditegakkan. Sehingga ketika menunggunya itu tidaklah dalam kesia-siaan. Argo ganjarannya senantiasa berjalan ketika seseorang duduk menunggu di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan para malaikat mereka bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama orang tersebut di tempatnya yang dia salat. Tidak harus dia diam di tempat yang dia telah salat 2 rakaat, tidak, akan tapi selama dia di masjid, maka para malaikat yang jumlahnya tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya, mereka berdoa kepada orang yang berada di masjid menunggu salat. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah orang ini, sayangilah. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampuni orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah, apabila dia bertaubat, terimalah taubat dia, diterima taubatnya. Dalam riwayat lain, Allahumma salli alaihi, ya Allah, berilah salawat kepada orang ini, sehingga malaikat-malaikat yang aktivitas mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang-orang yang menunggu salat di masjid, menunjukkan keutamaan yang lebih dari orang-orang yang menunaikan di masjid dan menunggu salat ditegakkan. Sehingga dari ringkasan cuplikan hadis yang pendek ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, wastudilla bihi ala afdaliyati salati ala ghairiha wa ala tafdili salihin nasi ala al-malaikah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia-manusia yang saleh itu lebih utama daripada para malaikat-malaikat. Li'annahum yakununa fi tahsili ad-darajati bi'ibadatihim. Karena mereka mendapatkan derajat-derajat dengan ibadah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang saleh. Wal malaikatu mashghuluna bil istighfari wad du'a ilahum. Dan para malaikat pun disibukkan dengan mendoakan supaya orang-orang yang saleh yang ada di masjid ini mendapatkan ampunan dari Allah, dan mereka pun mendoakan untuk orang tersebut, menunjukkan bahwasanya manusia-manusia yang saleh itu lebih baik daripada para malaikat.
ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi. Keutamaan-keutamaan tersebut menunjukkan keutamaan-keutamaan tersebut didapat ketika orang yang di dalam masjid itu malam yu'dhi fih, tidaklah mengganggu orang lain, malam yuhdith fih, dan tidaklah melakukan hadas ataupun keributan. Bisa dia berhadas, batal wudunya, bisa juga dia melakukan keributan ataupun mengganggu yang lain. Mengganggu yang lain mungkin dengan ketika di masjid terkadang mengganggu dengan cara melakukan perbuatan ghibah, membahas pembahasan dunia, membahas tentang tentang bisnis. Maka ketika ada di masjid dengan pembahasan yang demikian, maka otomatis akan terputus dari keutamaan yang disebut dalam hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith. Di dalam hadis ini juga selain menunjukkan pentingnya keikhlasan kepada Allah, karena hadis ini tidaklah didapat kecuali bagi orang-orang yang ketika keluar dari rumahnya hanya dengan keinginan untuk menegakkan salat berjamaah di masjid. Di dalam hadis ini juga disebutkan tentang keutamaan salat di masjid. Keutamaan salat di masjid dan salat berjamaah di masjid menunjukkan keutamaan yang lebih dari yang lainnya, dan seperti yang saya ucapkan, sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat berjamaah di masjid ini adalah hukumnya wajib. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ketika para sahabat berperang, Allah perintahkan para sahabat untuk salatnya berjamaah, maka lebih-lebih apabila dalam keadaan aman, tentram. Ketika kaum muslimin berperang saja Allah perintahkan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau bersama dengan mereka dan menegakkan salat untuk mereka, hendaklah melaksanakan dengan salat berjamaah, satu kelompok salat berjamaah dengan kamu dan yang lainnya menjaga supaya musuh tidak menyerang. Apabila ketika perang berkecamuk saja masih bisa untuk sholat, ditegakkan sholat berjamaah, lebih-lebih apabila dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada peperangan, maka lebih harus untuk seseorang menjaga sholat berjamaah. Sehingga banyak anjuran untuk kita sholat berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah." Siapa yang datang ke masjid baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula. Siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya di surga hidangan. Allahu akbar. Allah persiapkan setiap dia datang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan hidangan di surga setiap kapan? Kullama ghada aw raha. Kullama ghada aw raha. Setiap dia berjalan kaki menuju masjid, setiap dia datang ke masjid untuk salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala siapkan hidangan di mana? Di surga. Allahu akbar. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Basyiril masya'ina fid dhulam ila al-masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di tengah kegelapan menuju masjid. Bukan artinya ketika mati lampu kita ke masjid, ini bukan. Artinya apa? Pada zaman dahulu tidak ada penerangan, tidak ada. Salat subuh, salat isya itu gelap gulita, tidak ada apa-apa. Ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian para sahabat mereka keluar menuju masjid memenuhi panggilan muadzin, maka ini ganjarannya. Sebagaimana mereka berkorban menempuh gelapnya malam untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka
Rasulullah katakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menembus kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini pun ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang makmurkan masjid. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang mereka mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu bergantung dengan masjid. Sangat dekat sekali dengan masjid. Bolak-balik senantiasa di masjid. Tidaklah salat berjamaah ditegakkan kecuali dia berada di barisan saf terdepan. Sehingga para ulama salaf, mereka baik dari kalangan sahabat ataupun para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka mengenal kesalehan seseorang dengan apa? Dengan bagaimana mereka memakmurkan masjid. Sa'id bin Musayyib, salah seorang dari imamnya para tabi'in, mantunya Abu Hurairah, dan perawi terhadap semua keputusan Umar dan perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan 40 tahun beliau sholat di masjid tidak pernah melihat tengkuk orang lain. Artinya apa? Shaf pertama terus. Di shaf pertama. Di Masjid Ali bisa banget nih, ya. Hatta mungkin rakaat kedua masih dapat shaf pertama ya. Karena Masya Allah lebar banget. Dan beliau mengatakan, 40 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang. Selalu berada di shaf terdepan. Ini menunjukkan kesalehan seseorang. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Siapa yang memiliki keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala esok dalam keadaan sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'is salawati haitsu yunada bihin. Maka hendaklah dia menjaga salat 5 waktu ketika muadzin mengumandangkan salat 5 waktu tersebut. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat 5 waktu ini dari sunnah-sunnah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada nabinya. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya kalian salat 5 waktu di rumah-rumah kalian seperti orang yang meninggalkan salat 5 waktu ini, salatnya di rumahnya, beliau menunjuk seseorang, orang ini meninggalkan salat 5 waktu dan dia lebih mengutamakan salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, pastinya kalian meninggalkan dan melalaikan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan apabila kalian melalaikan sunnah nabi kalian, pastinya kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersuci, mengambil air wudu dan memperbaiki taharahnya, wudunya, kemudian dia berjalan menuju masjid dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, kecuali Allah Subhanahu wa taala tulis untuknya di setiap langkah yang ia langkahkan adalah satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan setiap langkah tersebut Allah Subhanahu wa taala angkat dengannya satu derajat. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan satu langkah saja itu menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi setiap langkah saja, setiap langkah itu satu kebaikan, derajatnya diangkat dan satu kesalahan dihilangkan. Apabila 1000 langkah, berapa ini? Besar sekali.
Walaqad ra'aituna, dan kami telah memperhatikan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan kami telah memperhatikan tidaklah ada orang yang meninggalkan salat berjamaah 5 waktu di masjid kecuali orang munafik, yang munafiknya itu diketahui sangat pasti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, dan sungguh kata Abdullah bin Mas'ud, ada salah seorang di antara para sahabat yu'ta bihi, didatangkan ke masjid, yuhada bainar rajulaini, dia dibawa oleh 2 orang, dibantu, hatta yuqama fis saffi, sampai didirikan di shaf bersama dengan kaum muslimin untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini menunjukkan perhatian para sahabat sangatlah besar yang berkaitan dengan salat berjamaah. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang ditanyakan silakan ikhwah. Ya silakan. Apanya? Fadilahnya untuk hadis-hadis yang dibahas ini berangkatnya saja ya. Tapi nanti saya cari lagi apakah ada yang berkaitan dengan pulangnya ataupun tidak. Ya, jazakumullah khair. Bisa saya perhatikan nanti. Jadi kita kalau berangkatnya jalan, pulangnya bonceng motor. Iya, jadi ya kalaupun jalan saja, berangkat saja ya alhamdulillah ya. Karena pada dasarnya seperti yang ditanyakan Pak Sohib, ini hadis yang berkaitan dengan berangkatnya saja. Pulangnya gimana? Ada ganjaran ataupun tidak? Jadi kalau pulangnya disiasati, bonceng, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Yang jelas intinya ketika kita datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, maka pada hakikatnya peluang kita untuk menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak ganjaran, banyak dosa-dosa yang dihilangkan, baik dengan langkah kaki kita ataupun ketika kita salat, maka dosa-dosa yang kita lakukan dari ketika kita mengambil air wudu sampai ketika kita salat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Karena innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ya silakan. Dosa-dosa kecil itu selain dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dosa-dosa yang ada ancaman khusus terhadap satu perbuatan. Seperti ketika Rasulullah mengatakan, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Berarti melaknat kedua orang tua ini termasuk dosa besar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasulullah sebutkan, ketika seseorang menghina orang tua orang lain, kemudian dibalas dengan menghina orang tua dia, maka pada hakikatnya mereka saling melaknat orang tua mereka, dan perbuatan ini adalah dosa besar, tidak bisa dihilangkan kecuali ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda di bumi, baik itu tanda kepemilikan, pagarnya digeser sedikit setengah meter ataupun digesernya 10 meter, terus dia ngaku patok ya, patoknya dirubah, ini punya fulan, dia aku punya saya. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan manaral ard itu tanda-tanda arah. Tanda-tanda arah ada, ke sana ke arah mana, ke sini ke arah mana, lurus ke arah mana, ada kan penjelasan sebelum zaman Google Map. Terus dirubah, ini dibalik-balik gitu. Maka ini pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak itu. Bahkan Al-Imam Zahabi
menulis kitab Al-Kabair, dosa besar banyak itu. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis tentang kitab Al-Kabair yang berkaitan dengan dosa besar. Banyak. Ada para ulama mengumpulkannya 70, ada yang mengatakan lebih dari 70. Alhasil dosa-dosa yang selain dari dosa-dosa yang dikhususkan ada laknat, ada kutukan dari Allah, maka itu adalah dosa-dosa kecil. Seperti mata yang melanglang buana terhadap lawan jenis, makanya termasuk dari dosa kecil. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.